Ternyata selama 3 malam, 3 malam di Yayasan Zikru Qafil itu mungkin Allah ngasih satu hidayah gitu Pak. Saya dikasih ingatan bahwasanya tiba-tiba malam itu saya kayak mendengar suara dari Allah gitu Pak. Seolah-olah seperti itu, entah itu kayak halusinasi atau enggak, tapi seolah itu kayak mengingatkan ke saya gitu. Kayak bilang, "Hei Joko bodoh," gitu. "Hei Ngilman bodoh," gitu. "Kamu mau masuk ke neraka sendiri apa saya masukin, saya lemparin," gitu. Ada suara-suara seperti itu. Suara-suara itu yang membuat saya langsung takut itu Pak. Di situ saya melihat di bawah itu ada, sebenarnya kan kolam, sebenarnya itu kan kolam ikan lele gitu Pak. Kolam ikan lele. Tapi yang saya lihat itu di situ kayak api neraka gitu Pak. Api membara gitu. Terus saya ada teriakan itu, "Mau masuk sendiri apa saya masukin? Apa saya lemparin ke dalam?" Saya di situ entah kenapa tiba-tiba kayak takut Kak. Takut. Kemudian saya baru sadar mengingat, aduh, aku selama ini berbuat dosa. Aduh, saya ini selama ini jauh sama Allah. Di situ saya baru mengucap istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian saat itu tuh Kak, saya masih ingat kaki saya itu dirantai di pohon nangka. Saat itu pun putus Kak, rantainya itu saya putus potel gitu sama gembok-gemboknya putus. Kemudian saya lepas dari pohon nangka itu, saya lari karena saya takut ya dengan teriakan itu, "Kamu mau masuk neraka sendiri apa saya masukin?" gitu. Saya takut. Di situ saya sadar, kemudian saya istighfar. Setelah saya lepas, saya lari di situ ada mohon maaf mungkin juga pasien yang ODGJ juga yang tiduran di teras. Kemudian saya juga tidur di sampingnya, saya ditendang-tendang, "Kamu pergi," gitu. Dan di situ kemudian pagi-paginya habis subuh itu Bu Mutia, pengasuh Yayasan Zikru Qafil itu yang katanya baru dari luar kota atau dari Kalimantan, itu nanyain, "Kamu siapa?" gitu. "Kula Ngilman." "Kula sih teng pundi Bu?" gitu. "Saya di mana Bu?" "Loh, kok ora sadar?" Nah, "Lah kula sih teng pundi?" "Oh, kok mulai sadar," gitu kan. Bu Mutia itu juga karena kan baru pertama kali ketemu pas saya masuk itu kan, Bu Mutianya lagi di luar kota gitu kan. Pas ini pulang, kemudian saya itu tanya, "Ya Bu, ini di mana sih Bu? Kok banyak orang-orang kayak gini," gitu kan. "Lu kan edan," gitu bahasanya. "Kamu kan gila, kamu kan ODGJ, ya kamu di sini," gitu. "Masa sih Bu? Dari nang di?" Ya, saya enggak tahu kalau di tempat itu adalah di Wadas Lintang, di ya kecamatan sebelah lah sama Kaliwiro gitu kan. Kemudian setelah itu paginya saya karena udah lama nggak mandi di situ, saya dimandiin. Kemudian saya disuruh untuk ke ruangan bawah, di ruang tunggu, di mana di situ pasien-pasien yang sudah siap untuk dijenguk, kemudian untuk dibawa pulang ketika keluarganya menjemput, seperti itu. Nah, selama di ruang tunggu itu ya saya enggak singkat sih Kak, ada mungkin 28 harian Kak, 28 harian, mungkin lebih ya Kak ya, pokoknya hampir iya 28 harian kayaknya saya di ruang tunggu itu, di bawah itu nunggu dijenguk dan sebagainya. Saya sering teriak-teriak, "Bu, kapan saya dijemput pulang, kapan saya pulang, kapan saya dijenguk," gitu kan. Gitu. Setiap kali saya bilang gitu mesti Bu Mutia itu bilang gini, "Kalau kamu masih banyak ngomong, itu berarti tandanya kamu belum sembuh. Kalau kamu udah sembuh, berarti kamu jangan terlalu banyak ngomong, diem, syukuri kalau kamu itu udah diberi kesadaran sama Allah," gitu. Itu pokoknya saya tetap rewel di situ. Setiap hari ketika nggak dijenguk, saya bilang, "Kapan dijenguk, kapan dikirimin, kapan dijemput pulang, saya pengen pulang, bentar lagi Ramadan," sebagainya. Gitu. Tapi ada alasan lain kenapa saya ketika sudah sadar itu nggak langsung dibawa pulang sama orang tua. Karena pas kejadian itu fisik saya itu masih kayak lemah gitu Pak. Jadi kayak kempot gitu kan, sangat kurus. Kan mungkin karena saat di rumah 12 hari dikunci itu kan jarang makan gitu kan, jarang makan. Terus ya cuma teriak-teriak doang, ngalamin dan sebagainya. Kemudian akhirnya harus disuruh menunggu biar nggak langsung pulang, itu disuruh menunggu. Kemudian saya menunggu di situ
ya 28 hari lebih lah Kak di ruang tunggu itu agar dijemput, karena ya itu kondisi fisik saya itu masih kempot, kemudian pergelangan kaki itu ada bekas bekas kayak rantai itu yang masih luka, yang dulu pas dirantai kemudian saya gejol-gejol gitu, gejol gitu apa ya, teriak-teriak kemudian nendang-nendang sebagainya kan akhirnya luka gitu. Kemudian juga bagian punggung juga ada cakar-cakaran, bekas cakar-cakaran luka itu. Jadi sambil menunggu biar lebih siap juga nanti ketika pulang ke rumah. Nah tapi Kak, di saat saya itu mengalami hal itu, yang paling aneh Kak, dan orang tua saya itu juga mengatakan kok aneh ya ketika ngilman itu seperti itu, ketika di kamar dulu dikunci di kamar, ketika sedang teriak-teriak kemudian ngobrol sendiri ngalor ngidul gitu kan, bahasanya ngomong apa nggak jelas, tapi kalau ada adzan itu kayak diem gitu kan, kayak takut gitu. Terus ketika adik saya itu lagi baca Quran Kak, itu seakan-akan saya itu sebagai mayit, rasanya itu saya itu seperti mayit, kemudian saya di dalam alam kubur gitu Kak. Saya itu mendengar suara-suara itu seakan-akan itu bacaan daripada anak-anak saya gitu, seakan-akan seperti itu Kak, halusinasinya seperti itu. Itu yang sampai saat ini juga menjadi sebuah, saya merasa penasaran apakah orang yang mengalami seperti itu memang sering juga mengalami itu atau memang beda-beda kasus. Misalkan ada orang yang ODGJ, mohon maaf, ODGJ dan sebagainya, apakah mereka mengalami hal seperti itu juga ketika ada orang adzan gitu ngerasa nikmat, ketika ada orang yang membaca Al-Quran juga nikmat. Saya juga masih kayak menjadi sebuah misteri. Tapi itu yang saya alami seperti itu. Jadi ketika ada orang yang baca Quran, kayak adik saya Binti itu lagi baca Quran, itu saya itu seakan-akan kayak sedang di alam kubur. Kemudian saya mendengar bacaan Quran itu seakan-akan sedang dikirimi doa sama anak-anak saya, walaupun saya belum pernah menikah, belum punya anak. Kemudian dikirimin kayak makanannya sangat enak sama bunga-bunga yang sangat harum gitu, seakan-akan ini nikmat banget. Tidak ada kenikmatan yang lebih yang di saat ini saya makan, saat saya sadar itu seperti saat dibacain Quran itu. Entah itu mungkin salah satu tanda dari Allah mungkin ya Kak. Nah setelah saya di ruang tunggu itu 28 hari lebih itu Kak, saya menunggu dijemput, akhirnya bapak ibu saya jemput juga Kak. Setelah jemput kemudian saya pulang. Di perjalanan saya mikir, wah gimana ya nyiapin nanti kalau misalkan ada tetangga-tetangga atau masyarakat di desa saya yang pulang dan sebagainya. Pokoknya saya masih menyiapkan mental gimana saya menghadapi pertanyaan orang-orang desa. Kemudian sampai rumah, kemudian pas lagi adzan sholat subuh, saya ikut sholat subuh di masjid. Ternyata Kak, Masya Allah luar biasa, tetangga-tetangga saya, paman-paman, uwa kalau saya nyebutnya itu uwa, bibi yang sholat di masjid itu malah justru kayak seakan-akan nggak ada terjadi apa-apa. Saya tidak pernah ngalamin hal seperti itu. Kayak beliau-beliau itu kayak mengatakan seakan-akan saya itu habis merantau terus baru pulang. Mas Keman, nembe wangsul kapan? Baru pulang kapan itu kan? Seakan-akan nggak pernah terjadi kalau saya itu pernah mengalami hal seperti itu, mengalami ODGJ atau edan gitu kan. Ternyata seperti itu, dan alhamdulillah akhirnya ya itu yang membesarkan hati saya. Oh ternyata masyarakat sini atau tetangga-tetangga itu masih menerima saya, walaupun saya dulu pernah gila, pernah nggak pakai baju, nggak lari-lari muter-muter desa tanpa baju dan sebagainya. Pokoknya udah jadi orang edan atau ODGJ itu, tapi mereka masih menerima saya. Saya masih membesarkan hati saya, yang akhirnya saya harus bangkit nih. Saya harus bangkit, banyak yang support saya biar menjadi orang yang melupakan keburukan yang pernah terjadi atau melupakan ujian itu gitu. Bahkan dulu awal-awal saya sembuh itu, ketika saya mau menceritakan itu, saya mesti dilarang sama bapak saya. Bapak saya melarang, jangan cerita-cerita kayak gitu. Itu nanti kamu malah nginget-nginget, nanti kamu jadi marah dan sebagainya gitu. Nah akhirnya setelah sembuh itu Kak ya, setelah sembuh kemudian setelah puasa, ikut puasa juga, kemudian Idul Fitri. Setelah Idul Fitri itu saya masih tanya sama bapak, Pak, saya kan dulu pas dibawa pulang itu kan masih kuliah, masih semester 2 kan, mau UAS juga. Sekarang kalau saya berangkat bisa nggak kan? Ternyata bapak saya ngelarang, enggak, jangan berangkat dulu ke Jogja. Nah kenapa Pak? Ya karena nggak boleh,
siapa yang nggak ngebolehin Pak? Ya kan, kan memang harus istirahat 1 tahun. Loh, kok istirahat 1 tahun Pak? Nah akhirnya saya dikasih tahu surat yang dari fakultas itu, ternyata di situ saya itu diputuskan untuk diistirahatkan 1 tahun, wajib cuti 2 semester, diwajibkan untuk cuti dan tidak boleh kuliah lagi selama 2 semester. Akhirnya saya terpukul sebenarnya. Waduh, saya itu rasanya saya itu masih ingat bahwa pas kuliah itu semester 2 saya itu lagi nikmatnya gitu, lagi senang-senangnya ikut organisasi, kemudian ikut UKM, sering kumpul-kumpul sama teman-teman. Kok ini malah dicutikan selama 2 semester atau 1 tahun. Akhirnya bapak saya menghibur, ya udah nggak usah sedih gitu kan masih ada tahun depan, masih bisa nerusin lagi gitu kan, nggak usah sedih gitu. Dan karena orang tua saya itu khawatir saya itu masih kepikiran itu, dan biar tidak terlalu ngerasa lama di rumah juga, akhirnya saya diajak ke Kalimantan lagi Kak. Diajak ke Kalimantan, yaitu di Kalimantan Tengah, di daerah kilometer 92 kayaknya kalau nggak salah, pokoknya dekat sama Pasar Sebabi di Kalimantan Tengah itu, Sampit gitulah Kak. Nah akhirnya saya pun ikut ke Kalimantan ya, ikut ke Kalimantan. Pertama di tempat yang satu saya tidak cocok, akhirnya pindah saya ke rumahnya mbak saya di sana tanya-tanya apa ada kerjaan dan sebagainya. Akhirnya saya diantar ke Kalimantan Tengah, daerah Sirindu. Ada di sana ada PT sawit Tapiana Denggan, itu masih cabangnya daripada Sinarmas itu. Di sana selama kurang lebih ya ada hampir mungkin 1 tahunan lah Kak, 10 bulan itu di situ saya kerja. Awalnya ya kerja ikut harian gitu, kayak bersihin pangkal sawit, kemudian ikut bantu ngangkat jangkos dan sebagainya, kemudian ikut juga berondol ngambilin buah-buah sawit itu. Kemudian setelah 4 bulan kerja di situ seperti itu, kemudian saya bulan kelima saya disuruh jadi kerani, kalau bahasa sananya itu kerani atau sekretaris di kantor kecilnya itu. Jadi disuruh hanya mencatat di kantor, kemudian nyetorin data ke kantor besar, informasikan data dan sebagainya selama 5 bulan. Nah setelah mendekati waktu Ramadan saya biasa pulang kemudian izin sama asisten, sama Pak Baso Sadar, sama Pak Rizal, sama Pak Krisna. Kemudian ketika izin itu Pak Baso Sadar bilang, jangan Mas, jangan pulang dulu, saya nyari karyawan seperti kamu itu sulit gitu kan, karena sudah merasa nyaman itu. Saya kadang juga sering diantar ke kantor besar, saya diantar dan sebagainya. Tapi saya sudah ada tekad, saya pengen pulang, saya mau menerusin kuliah yang sudah pernah berhenti itu. Akhirnya saya tetap pulang. Kemudian sampai rumah, setelah Lebaran, saya putuskan ke Jogja untuk mengurus perkuliahan itu. Saya ke bagian akademik, mengatakan bahwa minta surat untuk bisa meneruskan kuliah lagi setelah cuti. Nah akhirnya saya urus semuanya biar bisa tetap kuliah lagi, dan sekaligus saya putuskan untuk tidak lagi ngekos gitu Kak. Ketika meneruskan di semester ini saya tidak ngekos lagi. Saya putuskan gimana caranya saya bisa di pondok pesantren, karena mungkin sebagai sebuah masukan ketika saya mengalami itu Kak, mungkin ada satu hal yang perlu pembimbing gitu Kak, ada pembimbing nurani atau hati. Jadi perlu guru bahasanya, kalau orang Jawa bilang itu, orang kampung bilang itu ya perlu guru yang menuntun. Saya ketika belajar di kota orang, di tempat orang, saya perlu ada yang menuntun. Nah saya putuskan saya masuk ke Ponpes Soraji, dan saat itu alhamdulillah di Ponpes Soraji kan belum terlalu seperti saat ini yang harus nunggu jadwal pendaftaran dan sebagainya. Di saat itu ketika kapanpun ada orang yang mau mendaftar, insya Allah diterima saat itu. Dan saya mendaftar, ketemu sama Ustadz Aris dulu, kemudian saya diterima. Akhirnya dikasih tahu nanti masuknya atau berangkatnya ke pondok itu habis Lebaran Idul Adha. Nah saya masih ingat waktu itu di bulan September saya berangkat ke Pondok Pesantren Nur Aji ini. Saya masuk, pas baru saja di pondok itu ada acara potong
hewan kurban tuh Kak ya. Nah setelah di pondok ini saya baru merasa kayak saya tuh kayak punya rumah. Ketika di kos kan dulu kayak mau habis pulang kuliah saya ke kos kemudian tidur, kayak bahasanya itu kayak mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu, kayak nggak ada keluarga, nggak ada teman, nggak ada orang lain, seolah-olah itu kayak saya hidup sendirian gitu, kayak ngerasa kesepian gitu. Akhirnya ketika di pondok saya merasa bahwa ini loh, saya ada keluarga, setiap sore bisa ikut ngaji juga, sorenya ada aktivitas, paginya ikut kuliah. Nah memang di awal-awal setelah saya kejadian itu, saya kuliah lagi setelah cuti itu ya ada rasa tekanan batin Kak, jadi kayak ngerasa nggak siap gitu. Wah nanti teman-teman saya yang seangkatan pasti mbok diledekin gimana, atau mereka mungkin ih mantan orang edan, ih mantan orang gila, ODGJ dan sebagainya. Saya takutnya seperti itu. Atau mereka atau dosen-dosen ngungkit-ngungkit, wah dulu kamu yang ngerusakin kamar mandi, kamu yang ngerusakin apa kantornya dosen gitu dan sebagainya. Saya takutnya itu. Tapi ternyata alhamdulillah ketika saya masuk kuliah itu, teman-teman itu kayak menyambut, alhamdulillah Mas Nilman katanya baru dari Kalimantan ya, gimana di Kalimantan enak enggak gitu. Kayak mereka itu kayak nggak mau mengungkit kalau saya pernah mengalami kejadian yang seperti itu, yang ODGJ itu enggak, mereka nggak mengungkit, malah yang diungkit itu kayak kok baru pulang dari Kalimantan ya, gimana rasanya di Kalimantan, kayak mereka itu kayak seolah-olah kayak membesarkan hati saya itu. Akhirnya saya ikutin perkuliahan lagi dari ambil semester 3, saat itu semester 3 banyak juga mata kuliah yang saya ulang karena di semester 2 itu belum sempat untuk UAS. Akhirnya kan nilainya kan enggak keluar pun hanya E atau D gitu. Akhirnya saya harus banyak yang mengulang itu. Nah selama beberapa semester itu saya memang enggak terlalu begitu aktif lagi seperti semester awal, ikut UKM dan sebagainya saya enggak ikut. Saya fokus hanya ya udah kuliah terus pulang ngaji di pondok Raji gitu. Dan memang sampai beberapa semester pun saya enggak termasuknya yang ya, telat lah Kak ya, karena banyak beberapa teman-teman saya yang angkatan 2015 itu ketika saya sudah ke kampus UIN itu sudah banyak yang sudah persiapan untuk sarjana 1. Nah makanya ketika saya habis cuti kemudian saya nerusin kuliah lagi tuh, saya jarang sekali masuk ke kelas yang angkatan 2015. Saya seringnya itu masuk ke angkatan 2016 sama 2017. Nah karena orang-orang baru, mereka juga nggak, yang angkatan 2016 sama 2017 ini kan nggak paham saya pernah ngalamin itu, mereka nggak tahu ceritanya. Akhirnya saya pede aja di situ, dari semester 3, semester 4, semester 5 itu pede. Bahkan saya kayak mulai melupakan kayak kejadian-kejadian yang dulu saya alami, yang pernah mecahin kaca, mecahin apa itu udah kayak sudah mulai lupa, kayak membuka lembaran baru lah Kak maksudnya. Saya mulai kuliahnya itu ya seperti membuka lembaran baru. Saya mulai kuliah, mulai rajin juga, dan alhamdulillah nilai-nilai itu juga mulai membaik setelah nilai di semester 2 itu hancur lah karena nggak ikut UAS dan sebagainya. Dan ternyata kuliah yang saya lewati itu juga lumayan lama ya Kak ya, karena teman-teman saya itu yang angkatan 2015 mereka sudah banyak yang wisuda, kemudian banyak juga yang langsung meneruskan S2, sedangkan saya masih di semester 6, semester 7. Ya banyak sekali lah pahit getirnya ketika kuliah itu, kayak ngerasa waduh kok teman-temanku sudah pada yang wisuda ya, sudah pada yang sarjana ya. Tapi ada juga teman-teman saya yang membesarkan hati saya, kamu harusnya tetap banyak bersyukur karena kamu sudah pernah ngalamin yang kayak gitu, ternyata kamu masih diberi kesempatan sama Allah gitu. Kamu masih diberi kesempatan untuk tetap bisa kuliah, bisa nerusin perjuanganmu mencari ilmu di UIN Sunan Kalijaga. Bahkan kamu pun bisa sambil mondok di pondoknya Gus Miftah gitu. Nah, setelah beberapa semester saya lewati ya ikut KKN, magang dan sebagainya, memang di situ ada titik di mana saya juga hampir menyerah lagi, yaitu ketika sedang mengerjakan skripsi. Saya ngerasa waduh sulit banget ya, karena saya juga ngalamin yang namanya di zamannya COVID yang harus online. Akhirnya kayak ngerasa aduh kok kayak gini ya kuliah, kok percuma banget saya kuliah lagi ya gitu. Kayak ngerasa udahlah nggak usah, lulus aja. Jadi skripsi itu kayak pokoknya nggak mau skripsi lah, nggak mau tak selesaiin. Tapi
ada lagi benturan kayak semangat pemicu semangat itu kayak dari orang tua mengatakan, lo masa kamu nggak kasihan sama bapak dulu yang mau ke Kalimantan susah-susah, hampir kamu juga mau tenggelam di paret dan sebagainya, masa kamu nggak ingat itu perjuangan-perjuangan ketika mencari uang mau terusin kuliah lagi gitu kan. Akhirnya banyak sekali yang membuat termotivasi lah biar saya itu kayak jangan menyerah sampai titik dimana tinggal 2 bulan atau 3 bulan mendekati batas terakhir harus lulus, kalau tidak lulus ya DO gitu. Itu dosen atau kajur kepala jurusan Bu Eva Latifah yang sekarang jadi profesor itu kasih informasi, pokoknya yang angkatan 2015 kalau bulan ini tidak selesai, tidak ikut sidang munakosa, pokoknya ya udah bye bye SPD gitu. Nah saat itu saya langsung kayak kena benturan untuk pecutan. Aduh, kalau saya bye bye SPD-nya, sarjananya, saya kayak sia-sia banget. Sudah pernah ke Kalimantan, harus berhenti 1 tahun setelah ninggalin SNMPTN pendidikan biologi, kemudian pernah juga gila ODGJ itu penakitan, ternyata harus berhenti lagi. Enggak, pokoknya saya harus selesai, gimana caranya harus selesai. Jadi 1 bulan itu saya kebut, saya gimana caranya biar ya intinya ikut sidang dulu lah, entah nilai enggak masalah. Ternyata alhamdulillah ketika saya dalam keadaan tertekan itu, Allah itu tetap memberikan kekuatan itu. Mungkin kayak ada di dalam hati saya itu kayak, kamu aja yang pernah ngalamin ODGJ, kamu aja pernah gila kayak gitu aja, kamu bisa ngalamin sampai titik ini, sampai semester 10, 11, 12 itu udah kamu lewati. Kenapa kamu saat ini tinggal cuma skripsi yang tinggal ngetik doang, kamu nggak bisa gitu. Kayak ada pecutan-pecutan semacam itu. Akhirnya saya coba 1 bulan itu saya kebut, saya ada program yang namanya skripsi 40 hari saya lakukan, walaupun kadang lebih dari 40 hari, tapi alhamdulillah pas waktunya sidang munakosa itu bisa. Kemudian anehnya ketika sidang itu tidak terlalu banyak yang dibahas tentang materi yang saya buat. Saya pun buat skripsinya itu lebih kepada yang seperti saya pernah alami. Jadi saya buat skripsi judulnya itu adalah pembinaan agama Islam pada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Panti Hafara Yogyakarta. Kenapa saya ambil itu? Karena ada satu sejarah hidup gitu. Sejarah hidup saya pernah ngalamin ODGJ. Saya penasaran apa sih pentingnya pendidikan agama Islam untuk kesembuhan orang-orang yang ODGJ gitu. Akhirnya saya buat juga skripsinya itu pembinaan agama Islam pada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Panti Hafara Yogyakarta. Saya minta izin di Panti Hafara dan alhamdulillah diizinkan, walaupun tidak bisa bersinggungan langsung dengan orang-orang dengan gangguan jiwa itu, tapi saya dikasih informasi-informasi demikian rupa gimana model terapisnya pembinaan agama Islam itu seperti apa. Jadi kayak membuat sebuah perbandingan gitu, perbandingan di mana saya ketika di Yayasan Zikrul Ghafilin di Wadas Lintang itu seperti apa, kemudian di Panti Hafara seperti apa. Akhirnya kayak ada ketika dikasih informasi dari Panti Hafara itu kayak dibanding-bandingkan gitu sama Yayasan Zikrul Ghafilin ini, metodenya penyembuhannya seperti apa. Ternyata banyak kemiripan-kemiripan, seperti misalnya ada yang namanya mandi taubat malam. Jadi malam itu setelah waktu 12 ke atas atau jam 1, jam 2 itu pasien-pasien itu dianjurkan untuk mandi taubat namanya. Dimandikan taubat. Kemudian ada juga yang namanya terapi pijat. Jadi ada titik-titik tertentu yang bisa dipijat. Kemudian ketika orang yang mengalami itu akan merasa sakit yang sangat luar biasa, tapi lambat laun itu kesadarannya akan pulih. Ada juga yang namanya terapi agama. Terapi agama itu seperti apa? Mereka yang agamanya Islam diajak juga untuk mengikuti semampunya, kayak sholat, kemudian diajak untuk puasa semampunya mereka sesuai dengan kadar kesadaran mereka ya kan, karena ODGJ itu kan tahap-tahap tingkat-tingkatan orang-orang dengan ODGJ itu kan beda-beda. Ada yang depresi awal, depresi sampai tingkat akut dan sebagainya. Akhirnya banyak sekali terapi-terapi yang saya masukkan ke skripsi itu. Kayak ada terapi agamanya, ada terapi terapi kesehatan badannya. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah skripsi itu pun mendapat nilai yang ya cukup baik untuk saya, dan
akhirnya bisa lulus sidang munakosa. Nah setelah sidang munakosa itu lulus, dinyatakan lulus, akhirnya disuruh untuk tinggal mengurus untuk yudisium dan juga mendaftar wisuda. Dan alhamdulillah saya bisa ikut wisuda di tahun 2022 ini, yang 2002 kemarin di bulan November, ya tanggal 2 November 2022 bersama teman-teman yang ada di Pondok Pesantren Raji. Ya ada beberapa anak-anak yang seangkatan juga ada, yang 2015, ada juga yang angkatan 2016. Alhamdulillah lulus bareng di tahun 2022 itu setelah begitu banyak perjalanan perjuangan gitu ya. Ini sesuatu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah kasih. Kekuatan saya itu dari jatuh bangun itu tetap bisa melewatinya. Dan kalau mungkin ada orang yang di sana mengatakan, wah sok mengumbar kesedihan, sok mengumbar rasa pedih, mencari simpati dari orang lain, mencari empati dari orang lain agar orang lain kasihan dengan cerita yang saya sampaikan ini. Saya demi Allah tidak ada maksud ke situ, dan saya niati dengan sungguh-sungguh bahwasanya siapa tahu, dan saya berdoa nih, tidak ada banyak yang mengalami, tidak ada orang yang mengalami hal seperti itu. Saya berdoanya semua orang itu ya udah jalannya lempeng gitu, lurus, tidak usah mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi siapa tahu di luar sana banyak orang-orang yang pernah mengalami seperti itu, entah itu depresi awal, entah itu halusinasi, entah itu ODGJ, apapun lah yang pernah mengalami kesulitan-kesulitan itu, kesulitan-kesulitan mental, sakit mental seperti itu, bisa mengambil pelajaran bahwasannya ketika kita memang benar-benar mengikuti apa jalan yang sudah Allah tentukan, insya Allah nanti ada hidayah atau ada petunjuk dari Allah yang bisa kita terima gitu. Mungkin di luar sana itu ada yang mengalami seperti itu, atau punya saudara atau teman atau sahabat atau adik, kakak atau anak yang mengalami, bahasa orang kampungnya itu nyebutnya edan atau gila atau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Akhirnya bisa jangan sampai orang-orang yang seperti itu kita jauhi gitu. Jangan sampai orang-orang seperti itu malah kita anti kepada orang-orang seperti itu. Jangan sampai orang-orang seperti itu malah kita benci. Karena apa? Orang-orang yang seperti itu tuh justru malah membutuhkan yang namanya kasih sayang, perhatian yang lebih daripada orang-orang yang sadar, ya kan? Kalau orang-orang seperti itu teriak-teriak, kemudian lari-lari, nggak pakai baju, itu justru orang yang sadar harusnya maklum. Oh iya, ini kan orang yang nggak sadar, ini kan orang yang dengan gangguan jiwa. Jangan malah dibenci, dijauhi. Akhirnya bukannya sembuh, malah tambah parah. Nah saya itu bersyukurnya ketika saya mengalami itu, saya itu punya keluarga yang sangat luar biasa, punya bapak ibu, punya kakak adik yang selalu mendoakan, tetangga-tetangga juga yang sangat mensupport saya biar saya itu bisa tetap sadar, biar cepat sembuh gitu. Kayak diundangin kiai, diundang ustadz, diundang orang pintar untuk mendoakan gimana caranya biar saya sembuh. Dan alhamdulillah, mungkin karena usaha atau doa orang tua saya yang terus-terusan tidak berhenti, akhirnya membuat saya tuh dikasih hidayah atau kesempatan sama Allah gitu. Walaupun saya pernah melakukan kesalahan yang besar yang membuka ruang atau pintu hati untuk dimasuki kemusyrikan atau menyekutukan Allah, percaya kepada hal-hal yang seperti itu, akhirnya Allah memberikan kayak kesempatan. Ini hadiah karena orang-orang di sekitar saya itu mendoakan dengan sepenuh hati. Jadi saya merasa bahwa ini adalah hadiah daripada doa-doa Bapak yang dipanjatkan setiap hari, setiap malam untuk saya. Doa dari orang-orang yang menyayangi saya, teman-teman saya, sahabat saya. Makanya sampai saat ini sebuah bentuk bagi saya, fa'amma binikmati rabbika fahadits gitu. Saya bercerita ini bukan mencari gimana caranya orang-orang itu tahu kejelekan saya, keburukan saya, masa lalu buruk saya pernah mengalami hal itu, bukan mencari juga simpati mereka, bukan mencari belas kasihan mereka yang mendengar cerita ini, tapi lebih kepada fa'amma binikmati rabbika fahadits, bahwasanya setiap nikmat yang Allah berikan itu harus saya kabarkan kepada orang lain agar mereka itu juga, oh iya ya,
menambah syukur hati mereka yang mungkin tidak pernah mengalami kejadian yang saya alami. Mereka yang hidupnya lempeng lurus, tidak pernah mengalami sakit jiwa, nggak pernah mengalami gangguan jiwa, nggak pernah mengalami gila, edan dan sebagainya. Saya berdoa agar mereka itu tambah bersyukur, karena kesehatan itu memang luar biasa nikmatnya. Dan semoga cerita ini menjadikan juga membesarkan hati banyak orang yang mungkin punya saudara, punya sahabat, punya teman yang mengalami seperti itu. Membesarkan hati mereka agar tidak menjauhinya, agar merangkulnya. Banyak kok sekarang penggiat-penggiat sosial seperti Mbak Novi, ada juga Sinau Hurib yang orang Pati itu, kemudian ada Polisi Baik yang peduli dengan orang-orang seperti itu. Saya sangat senang sekali melihat konten-konten YouTube yang seperti itu, yang peduli dengan orang-orang yang, mohon maaf, sedang mengalami hal yang pernah saya alami itu. Entah mungkin mereka hampir sama dengan saya, mengingat atau tidak, tapi saya yakin bagi mereka yang mengalami seperti itu pasti ada jalan untuk kesembuhan, asal orang-orang di sekelilingnya itu tetap mendampinginya, memberikan kasih sayang lebih, perhatian yang lebih. Terima kasih Mas Nilman sudah mau berbagi cerita ke kami. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan.